Jadi kali ini kita akan belajar mengenai teks narasi. Sebelumnya kalian sudah tahu belum pengertian dari teks narasi? Jadi teks narasi adalah teks yang berisi tentang suatu cerita yang ditulis secara kronologis, secara berdasarkan urutan waktu, kemudian dengan tujuan untuk menghibur pembaca. Nah, dari kalian adakah yang tahu atau pernah membaca di Kakao Page, Webtoon, atau Wattpad, atau apakah kalian pernah membuat suatu cerita di aplikasi tersebut? Di era sekarang ini, kalian kalau mau membaca suatu teks narasi imajinatif, kalian bisa banget baca di aplikasi-aplikasi yang sudah banyak yang bisa kita download di Play Store ya, kayak Kakao Page, Wattpad, Webtoon, ataupun komik, ataupun kayak gitu. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari suatu teks narasi cerita imajinatif, di mana kita outputnya nanti kita akan membuat sebuah cerita. Ikuti terus ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu unsur-unsur dari teks narasi itu ada apa aja. Yang pertama itu adalah tema, latar, penokohan, dan alur. Tentunya kalian sudah tahu kan apa itu pengertian dari tema? Ya, betul. Tema adalah gagasan atau ide pokok dalam suatu cerita. Sebelum kalian membuat suatu cerita, tentunya kalian akan menentukan temanya dulu. Jadi temanya itu bisa seperti persahabatan, keluarga, lingkungan, sekolahan, kesehatan, dan lainnya. Unsur teks narasi yang berikutnya yaitu latar. Latar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Sedangkan latar waktu itu seperti apa? Kalian bisa menceritakan dalam cerita itu bisa terjadi saat pagi hari, saat sore hari, ataupun saat malam hari. Sedangkan latar tempat bisa di sekolahan, di rumah, di kebun, atau di tempat pantai atau tempat seperti yang lainnya. Sedangkan latar suasana itu bisa terjadi saat sedih, senang, semangat, bergembira, dan suasana mengharukan. Unsur yang ketiga yaitu penokohan. Di sini penokohan itu ada 2. Yang pertama tentang tokoh, yang kedua tentang latar. Tokoh itu bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuhan, atau tokoh-tokoh seperti dunia fiksi lainnya, bisa seperti benda mati, bisa seperti tokoh yang ada di Alien, tokoh boneka, seperti itu bisa dikatakan juga sebagai tokoh. Sedangkan watak yaitu ada terdiri dari antagonis, protagonis, dan antagonis. Nah, unsur yang terakhir yaitu alur. Alur terbagi menjadi 3, yaitu pertama alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sedangkan struktur dari teks cerita imajinatif itu seperti apa sih? Berikut kita akan pelajari beserta contohnya. Jadi tadi itu adalah berupa gambaran dari struktur dan contoh dari teks cerita imajinatif. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu berisi pembukaan. Ada juga isinya itu selain pembukaan itu ada cerita tentang latarnya, tokohnya, pengenalan. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua itu setelah orientasi ada komplikasi, terjadinya suatu masalah atau konflik dalam cerita itu. Kemudian ada resolusi, yaitu konflik masalah yang ada di cerita itu semakin menipis, semakin menurun. Jadi sudah ada solusi dari konfliknya yang terjadi. Kemudian terakhir yaitu reorientasi. Pada bagian ini reorientasi bisa ada ataupun tidak, jadi opsional ya sifatnya. Terus kemudian biasanya kalau di reorientasi itu terdapat pesan moral yang disampaikan pengarang untuk para pembacanya. Nah, jadi tadi itu adalah materi secara singkat yang bisa kita pelajari bersama ya. Secara lengkapnya kalian bisa mempelajarinya di buku pegangan kalian atau buku paket kalian. Kemudian kali ini kita akan membuat suatu cerita dari beberapa bagian yang akan Kak share. Tugas kalian yaitu membuat sebuah cerita dari beberapa gambar-gambar yang kakak share tadi ya. Nah, kemudian kalian membuat cerita itu dari gambar-gambar yang sudah di-share dan ditulis
sesuai imajinasi kalian, sekreatif kalian. Perlu diingat juga, untuk ketika kalian membuat suatu cerita imajinatif, kalian harus sesuai dengan unsur dan struktur yang sudah kita pelajari bersama. Oke, itu tugas untuk kalian dan dikumpulkan di grup WhatsApp ya. Terima kasih.